Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Maaf kalau mengganggu. Nggak apa-apa, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Iya, gini loh Mbak. Jadi saya kan datang dari Indonesia tanggal 16 November tahun kemarin. Iya. Nah, November itu saya dimedikan untuk keberangkatan itu tanggal 6 November. Oke, sebentar Mbak. Sampean yang hamil tadi ya? Sampean tahu kan setiap kali telepon masuk sama saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke. Gimana? Pendapat dan konsultasinya tentang kenapa izin PT dan bos saya itu meminta saya mengeluarkan denda. Mengeluarkan apa, Mbak? Sebentar. Mengeluarkan apa? Saya mengeluarkan denda sebesar 8.000 Hong Kong dolar untuk membiayai pengganti saya. Loh. Siapa itu yang ngomong? Semuanya PT, izin dan bos saya karena saya itu baru. Mbak, sampean anginnya kuat banget. Sampean posisi di mana sayang? Sampean duduk dulu sebentar. Jadi kita bisa komunikasi dengan lebih baik. Ada ini, saya lagi di warung dan saya matiin dulu coba. Gimana Mbak? Saya matiin kipas angin gimana? Gimana? Ya oke. Sebentar. Jadi saya awal aja ya dari awal saya ini kan calling visa. Bukan calling visa sih, saya minggu di rumah karena saya saya pulang dari 2001. Nah, saya proses lagi 2002. Terus? Nah, saya penerbangan 2002 November tanggal 16. Sebelum saya berangkat ke PT, saya itu 2 kali dimedikan, UJK, sama semua terbang. Semua hasilnya negatif, saya fit dan diizinkan terbang dan dilakukan proses. Oke, terus? Ya, saya ikut sebuah PT yang tidak ngasih potongan. Jadi saya semua biaya saya yang tanggung. Oke. Jadi semuanya saya, ya kan? Setelah itu saya karena dinyatakan negatif, saya aktif gitu, saya kan terbang. Nah, waktu habis UJK saya nulis pernyataan karena waktu itu semua yang ikut UJK berarti kan itu udah dapat majikan disuruh KB, Mbak. Tapi ada pilihan, kamu nggak boleh ikut KB, nggak apa-apa asal kamu beri pernyataan dan masih jaminan ke PT. Nanti ini dibalikin ketika kamu terbang. Naruh jaminan buat apa? Jaminan kalau suatu waktu saya nggak gagal terbang ke Hong Kong karena saya hamil atau ada apa-apa. Oke. Ya, karena mereka sistemnya kan nggak kasih potongan, Mbak. Nah, setelah itu saya udah nulis pernyataan, ada materai, ada tanda tangan saya kasihkan ke staf PT. Terus saya bilang nanti kalau saya di rumah karena saya nggak bawa duit nanti saya transfer. Ternyata saya lupa transfer. Nah, setelah itu saya kan ke PT lagi tanggal 8, tapi tanggal 6 November saya medical lagi, saya fit sama orang sponsor bukan sponsor tapi dia staff yang di daerah saya di daerah Jawa Tengah, kawasan Jawa Tengah. Bilang kalau kamu udah fit silakan kamu karena kamu penerbangan tanggal 16 November. Setelah itu saya nunggu proses di situ. Nah, di PT itu saya diizinin bawa suami. Itu. Jadi saya masih sama suami dong. Saya masih sama suami. Saya ngekos sendiri, biaya juga sendiri karena itu tanggungan saya sendiri. Nah, setelah berangkat, saya Desember tanggal 1 tanggal 2 seharusnya saya nggak datang bulan, harusnya datang bulan saya enggak. Tapi benar-benar saya nggak tahu saya hamil karena usia saya sudah tua dan saya November itu juga datang bulan. Dan saya juga nggak bilang sama bos, mungkin waktu saya masih gadis waktu itu karena saya kan baru nikah waktu itu kan.
waktu itu saya gini, oh mungkin tanggalnya diganti, mungkin tanggal tua saya belum datang bulan, mungkin tanggalnya biasa tanggal muda jadi tanggal tua gitu loh saya itu. Nah, itu setiap hari saya tuh kayak ada ya sakit, mau muntah, tapi karena saya nggak dokter ya saya nggak, mungkin karena cuaca dingin saya udah lama di Indonesia, jadi mungkin saya harus adaptasi lagi. Tanggal 28 saya tanggal 28 Desember saya nggak sanggup lagi sama bos, saya minta aja, saya diperiksa aja, saya nggak keluar, saya sakit. Oke, diperiksa lah, dok, saya dibawain uang. Terus? Cara dokter, dia bilang kamu hamil. Di Hongkong sini? Kamu udah nyampe Hongkong sini? Iya, udah nyampe Hongkong, saya udah malah, jadi saya datang tanggal 16, tanggal 30 November atau 30 September saya digaji malah setengah bulan sama bos saya. Jadi gajian saya yang berikutnya itu tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember itu 1 bulan. Jadi bos saya ngitungnya kayak gitu. Setelah saya dinyatakan hamil sama dokter, ada suratnya. Saya dulu ke agent, saya diteleponin juga sama staf yang bagian wilayah Jawa Tengah sama direktur PT. Dia menunjukkan, kamu kan udah nulis pernyataan kamu hamil. Saya bilang, tapi kan itu pernyataannya waktu saya di PT. Kalau saya gagal terbang, saya membiayai semua biaya yang saya keluarkan di PT gitu loh. Misalkan kayak visanya bos gitu kan waktu itu saya aktif, saya bilang gitu, nggak bisa, kamu posisinya masih di Indonesia, kamu hamil udah berapa bulan, ya saya mana tahu orang saya fit, saya bilang. Akhirnya kita gitu, agent bilang udah kamu nanti ngomong bos sama baik-baik, biar nanti bos yang bayarin untuk ngambil CC baru. Bos saya bilang gini, udah kamu tenang aja, nanti kamu kalau suruh bayar palingan juga berapa bayarnya, saya yang bayar banyak. Nggak tahunya bos saya semalam itu ngomong ke saya suruh ganti 8.000 dan saya harus cari itu minggu ini. Nah, saya nanti sekarang lagi minta surat pernyataan saya sama medical saya gitu, adakah yang bisa membantu? Kalaupun nanti dalam undang-undang Hongkong saya hamil harus mengganti rugi segitu, saya nggak masalah, asalkan ada benernya gitu, saya harus ganti rugi segitu. Oke, ini adalah kesalahan dari teknisi ya, menurut saya adalah kesalahan human error ya, karena kamu kan sudah hamil sebenarnya dari Indonesia, benar nggak? Karena saya kemungkinan tanggal 14-15 kamu udah ada tanda-tanda isi, kamu terisi, dokternya bilang gitu waktu saya konsultasi gitu mbak. Intinya adalah kamu kemungkinan besar sudah hamil dari Indonesia, kamu sudah medikal kan, benar nggak? Iya, saya udah medical dari tanggal 6 November. Oke. Kalau menurut peraturan di Hongkong adalah hamil tidak boleh diinterminate, itu menurut peraturan ya. Tapi karena kamu sebenarnya saya nggak diinterminate sih. Saya belum diinterminate. Saya cuma nunggu pengganti saya, terus saya pulang. Aja thank you, Pak. Lo tahu lah, Oke. Jadi sama ini gini Mbak. Sama posisimu masih di Hongkong kan, Cai? Sama posisi masih di Hongkong sekarang kan? Masih. Oke, berarti kan sama sebenarnya direncanakan untuk diinterminate kan? Bukan diinterminate. Saya akan keluar akhir Maret. Nggak dengar Mbak, gimana? Saya udah nulis pernyataan kalau saya akan membantu bos saya sampai akhir Maret. Oke. Berarti itu persetujuan kalian. Tapi kalau masalah bayar, kamu nggak perlu bayar, Dok. Siapa yang nyuruh kamu bayar? Pembayaran itu belum ada tulisan apa-apa, belum ada tanda-tanda apa-apa. Itu dari mulut ke mulut aja. Jadi PT nggak mau disalahin karena kenapa meloloskan saya, sedangkan PT tetap nyalahin saya karena kamu itu udah hamil waktu di Indonesia, itu berarti kesalahan kamu gitu loh mereka tuh. Oke, orang hamil tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Inilah yang dinamakan kesalahan teknis, karena mungkin waktu ngecek nggak ketahuan kamu hamil. Kalau seandainya kamu tahu hamil, kamu nggak mungkin kerja, benar nggak? Iya dong, saya berani dong ngasih
jaminan, maksudnya kasih denda PT karena saya hamil, aku itu kesalahan saya, maksudnya kelebihan saya nggak pakai alat kontrasepsi kan. Cuman ketika saya di sini itu yang pengen saya dan suami saya tanyakan ke Mbak Yuni yang mungkin bisa ngasih solusi gitu. Gini Dok, kamu suruh bayarin kan sekarang cuman ngomong aja, kita tidak ada bukti kalau suruh bayar, bener nggak? Kan cuman gosip aja kan, bener nggak? Kita anggap aja gosip saja. Kamu bilang sama dia, boleh nggak aku videoin atau aku rekam kalau kalian minta uang aku 8.000 untuk gantiin majikan, gitu aja. Saya akan bayar kalau kalian mau saya rekam dan saya lihatkan KJRI. Ngerti? Berarti saya videoin bos atau agent? Ya dua-duanya, siapa yang minta sama kamu, siapapun yang minta sama kamu. Oh gitu ya? Iya, karena kalau sekarang saya koar-koar Dok, itu namanya saya tuh gosip, bener nggak? Kan tidak terjadi, bisa saja cuma diancam, bener nggak? Jadi kalau agentmu bilang mau minta uang 8.000 Mbak, boleh nggak saya bawa saksi Mbak Yuni? Saya jadikan saksi di sini kalau kalian ambil uang 8.000 saya mau bayar, bilang gitu aja loh. Iya Mbak Yuni, maaf. Ini kekuatan PT itu karena bilangnya saya udah nulis pernyataan soal kenapa saya nggak mau kabin itu loh Mbak. Itu yang jadi senjatanya mereka. Bukan, pernyataan itu kan waktu di Indonesia. Terus saya juga bisa menyalahkan PT, bahkan saya bisa menuntut PT kenapa orang hamil bisa diloloskan. Maka dari itu kalau PT memaksa, kita laporkan ke KJRI. Kalau memang PT ada foto rekamannya, suara ataupun SMS-nya, kamu kirimin ke aku sebagai bukti bahwa kita itu memberantas seperti ini loh, yang nggak jelas ini loh. Nanti saya bilang ke bos saya, suruh videoin. Saya mau video bos saya atau suara bos saya bahwa mereka minta saya 8.000 sebagai ganti rugi untuk mengganti biaya CC yang baru. Nanti saya minta itu. Dadai, isi ya suaramu tak rekam ya, kamu minta 8.000. Ini ada orang Indonesia membantu saya ngasih 8.000 kalau memang benar kamu membutuhkan uang 8.000 itu. Karena kan saya hamil. Saya kan salah PT. Kenapa yang berangkatin PT? Kan bukan kamu terbang sendiri, Dok. Iya, saya PT. Saya lewat PT. Lah makanya PT bilang kamu udah nulis pernyataan. Kan nulis pernyataan itu kan memang di Indonesia, Mbak. Bukan, saya tahu. Gitu. Saya tahu. Ini kita tidak membahas siapa yang salah, siapa yang benar. Saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Sebenarnya saya sendiri juga bisa menyalahkan kamu. Lah wis ngerti ati terbang kok jek dolanan konoan kan ya jelas itu berbahaya. Walaupun kamu bilang tidak tahu, itu sebenarnya salah satu tanggung jawabmu juga. Ngerti? Jadi kamu nggak bisa totalitas menyalahkan PT atau agent atau majikan. Sebenarnya itu tanggung jawabmu. Cuman masalahnya kenapa nggak dari PT Medikal itu keluar kalau hamil? Itu. Kalau hamil dari Indonesia otomatis kan kamu nggak mungkin terbang sayang. Ini sebenarnya kesalahan dari awal. Ngerti? Jadi PT menyalahkanmu itu memang salah, tapi peraturan lebih salah lagi karena udah tahu hamil kok diterbangin. Ngerti? Jadi kamu ngomong sama orang PT atau agent kalau memang ditarik uang, boleh nggak kasih bukti ke aku? Maka kamu akan laporkan kepada KJRI. 8.000 itu kira-kira 16 juta Indonesia. Makanya kalau memang agentmu maksa ya udah nggak apa-apa. Aku tak bawa Yuni Cece itu yang di YouTube itu untuk ke kantor kalau memang kalian butuh uang. Ngerti nggak? Karena aku ingin tahu itu peraturannya model seperti apa. Dan saya bisa laporkan agent itu kalau seorang pembantu gantiin uang majikan sebanyak itu. Ngerti nggak? Masalahnya gini, gitu Mbak, banyak yang bilang ini kesalahan, maksudnya ini kesalahan kayak dibilang dari klinik yang iniin saya ya nggak bisa menyalahkan gitu. Dari saya emang tadinya biasa-biasa aja, saya udah nikah dari 7 bulan itu nggak hamil, tapi kesalahan saya kata PT kamu nggak mau KB. Lah saya kan nulis pernyataan mau ganti rugi kalau saya hamil nggak bisa berangkat gitu loh Mbak. Oke, kalau cari yang salah tetap pokoknya ada si salah di kamu sayang. Karena kamu sudah tahu mau terbang masih main, itu aja. Burung kan kalau berbisa kan bisa bunting. Ya kalau kamu dicari salah ya salah. Saya istri kan kalau nggak melayani dosa juga atau enggak? Ngerti, tapi kan kalau memang tahu dosa harusnya kan kamu ya KB. Ya benar, PT-mu benar. Tapi kan kita sekarang tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar, benar nggak? Kan kita mencari solusi.
Karena bagaimanapun kamu salah, seandainya kliniknya tidak salah kan nggak jadi kamu kesini. Bener nggak? Benar-benar. Kenapa kliniknya? Iya. Saya katanya hamil bulan November, kenapa nggak bilang kalau saya hamil? Loh, makanya, jadi kalau cari salah semua salah, karena semua kejadian itu pasti ada salah, ada yang benar. Tapi kan kita di sini nggak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, jadi intinya kamu ngomong sama mereka itu tidak mungkin kalau kamu gantiin 8.000. Kamu cari saya lagi, ngerti? Iya. Terima kasih ya lo Mbak, jadi tenang sih, malam nggak bisa tidur gara-gara langsung 8.000 ini. Ya udah, suamimu sudah tahu hal ini. Ya ini kasus baru mungkin kayaknya ya Mbak. Enggak kasus baru sih Mbak. Dari Koko Thomas sudah ngangkat teleponnya majikan komplain, saya takutnya itu majikamu, tapi kayaknya anak PL sih. Mengatakan bahwa ada cecenya datang di sini udah hamil 2 bulan dan agent tidak tahu. Kan tidak mungkin agent tidak tahu. Kan kalian baru datang medical toh? Medikal lah. Enggak, kalau dari Indonesia ke sini enggak medikal, cuman di PT-nya saya medikal. Kalau PT agent yang ngurusin saya. Nah, itu kesalahannya. Harusnya kan dari Indonesia itu medikal. Sebelum terbang kan kalian medikal. Iya, yang medikal, of course medikal. Iya, medikal. Sekarang setelah kasus saya, PT saya itu udah boleh ngekos atau bawa suami, harus tes pak sebelum terbang, harus ikut KB, gitu. Mbak. Ya iya. Tapi kan waktu kamu kan enggak, dia teledor, mereka kan teledor. Mbak. Maka dari itu ya terima resikonya dong dengan keteledoran itu. Bener nggak? Iya, saya boleh bawa suami, boleh ngekos luar, boleh nggak ikut KB asal bawa jaminan. Nanti uangnya kembali setelah saya terbang. Waktu saya proses saya. Ya wes, intinya lek dolanan manuk kan kena imbasnya ngono ae wes. Bener apa ora? Tapi suami saya lomba itu, kalau saya baru 7 bulan. Ngerti, walaupun suami kan akhirnya cita-citamu kan kandas loh sayang, bukan masalah suami sama enggak. Takutnya orang berprasangkanya, oh mungkin bukan suami ini, enggak, tapi itu suami saya. Di agent juga bilang gitu, itu suami kamu dan ya Allah. Bukan, sebentar, sebentar, saya tuh nggak peduli itu suamimu atau bukan, tapi intinya dolanan manuk ya blending. Ya apa nah? Kan ini dolanan manuk tuh iki. Bener apa ora? Iya. Ya wes. Pertama, saya kayak dikasih rezeki nggak waktu yang tepat gitu Mbak. Ya, nggak apa-apa. Umur berapa sih Samen? Saya udah 40. Oh ya, rezeki itu harus dinikmatin, harus disyukuri. Iya, dan ya. saya masih muda, 7 tahun dari saya. Siapa yang lebih muda? Siapa yang lebih muda? Suamimu lebih muda 7 tahun? Iya, saya. Oh, oke. Berarti suamimu masih umur 32? Iya. Kamu 40 ya apa-apa lo penak manuk enom ya? Iya pernah? Loh, guyu malah manuk empret iki malah bahaya. Enggak, maksudnya mungkin jodoh, mungkin rezeki gitu kan. Saya mendapatkan suami memang lebih muda dari saya, tapi kan saya kan juga masih lawan gitu. Jadi kalau saya dapat lebih muda ya mungkin rezeki saya, suaminya atau saya. Cuman intinya kan saya nungguin suami berangkat lagi ke luar negeri kelamaan, dan saya nungguin hamil nggak hamil. Jadi daripada di rumah nganggur, saya daftar ke Hong Kong, itu rencana saya. Kalau bilang, kamu nggak takut kamu hamil ini? Enggak lah. Dan bilang kita kan jarang berhubungan karena suami kerja jauh di Cirebon, saya di di kota Jawa Barat, saya di Jawa Tengah gitu loh. Iya wes, nggak apa-apa lah, itu rezeki kok. Itu bagian rezeki dan rencana Tuhan, nikmatin aja. Tapi kalau masalah bayar 8.000 kamu ntar cari saya, terus kita bareng-bareng laporan ke KJRI. Ya? Iya, nanti kalau saya video videonya, saya video buat saya video nanti mau minta libur ke agent saya, bahwa saya minta receipt dan minta ngomong kalau saya memang harus mengeluarkan uang 8.000 sebagai ganti cecek yang baru. Oke? Saya tunggu ya. Dan anehnya saya juga masih mempending, saya minta ini surat pernyataan saya dan hasil medical saya belum dikasih. Oke.
Iya, nanti kalau saya udah dapet itu saya kasih ke jenengan gitu. Iya, siap. Ini medical saya pas mau terbang, saya print. Yang kedua, ini pernyataan saya kalau saya mau mengganti semua biaya jika saya nggak bisa berangkat ke Hong Kong dari Jalur KB. Oke, semua kirimin ke saya. Semua kirimin ke saya. Oke? Oke. Terima kasih banget. Yuk, sama-sama. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kemarin anak saya sempat punya komplainan di mana gimana sih mengatasi Cece yang kerja 1 bulan hamil 2 bulan. Anak saya kebingungan, otomatis kan anak saya belum ada pengalaman seperti ini. Tapi sebenarnya gini, satu hal, itu adalah kesalahan teknis atau kesalahan dari klinik atau kesalahan dari siapa. Tapi saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita cari jalan keluarnya saja. Ya udah, ganti pembantu baru, dan ya mau tidak mau stafnya agent itu yang akan di mama hanta-hanta sama majikan. Saya dilolokno sama majikan, yo staf barunya. Kenapa? Oh sorry, bukan staf barunya, staf salesnya itu yang diamuk sama majikan. Kenapa? Weh, arek kerja rong suwi wis meteng, iki piye tanggung jawabnya majikan. Dan ini yang sangat memprihatinkan ya. Kenapa banyak PT-PT itu sapenake dhewe. Biarin aja lah nggak medikal. Padahal itu sangat berbahaya sekali kalau sudah terbang sini. Kalau hamil gimana? Dan ini kenyataan. Maka dari itu saya pribadi ya, dulu waktu masih kerja di agent, saya masih kerja di agent saya yang lama ya, itu kita benar-benar selalu ngomong sama majikan, ini anak ini hari ini baru turun dari pesawat, belum sempat medikal, belum sempat buat KTP, apakah kamu akan menjemputnya hari ini juga? Dan majikan bilang, boleh nggak aku menjemput hari ini juga, karena kita penting banget. Di situ saya tekankan, jika Cece hasil medikalnya bagus atau tidak bagus, posisi dia sudah bekerja, itu adalah tanggung jawab kamu. Tapi selagi Cece-nya masih ada di boarding house menunggu hasil tes kesehatan, jika Cece-nya ada sakit atau apa, kita udah agreement ya Cece-nya sendiri pulang dan kita hubungi PT. Tapi kebanyakan majikan itu lebih sabar, nunggu 2-3 hari itu nggak apa-apa daripada nyampe menyusahkan majikan. Nah, apakah saya selagi jadi sales staff itu nggak pernah dimarahin majikan? Sering. Tapi saya selalu mengantisipasi untuk menetralisir dan memberitahukan majikan kemungkinan yang akan terjadi. Dan saya tidak pernah menjanjikan bahwa Cece-nya itu bagus sekali. Saya juga tidak pernah menjanjikan sama Cece itu majikan bagus sekali, karena kita tidak tahu bagus dan tidaknya, Mbak. Wong suami istri aja bisa cerai, pacaran aja bisa bertengkar dan bisa pacaran loh, sama-sama mencintai, apalagi yang kita sebagai pegawai, sebagai pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah majikan, bisa dibilang 24 jam bersama, dan kadang-kadang kesalahpahaman itu lebih ketara. Jadi kalau suami istri bisa cerai, bisa pergi, tapi kalau pembantu cintanya di atas kontrak, dan kontraknya selesai, kelarlah hidup kita. Karena itu saya selalu saat interview saya itu mengatakan yang jelek-jelek, Mbak. Jadi kalau ada mbak-mbaknya dulu ikut saya tuh, saya tidak pernah mengatakan baik. Karena saat saya mengatakan baik, iya buat saya, tapi buat orang lain belum tentu baik. Iya bagus buat saya, tapi belum tentu bagus buat orang lain. Karena itu saya selalu meminta buat teman-teman di luar sana, baik dan tidak itu tergantung dari kita. Jadi kalau kamu mengharapkan majikan yang baik, ya kamu baik dulu. Kalau mengharapkan majikan yang benar, kamu benar dulu. Jadi jangan seperti ini, menuding orang lain satu tangan, tapi kita lupa 4 jari itu ke kita semua. Jadi buat teman-teman di luar sana, tepuk dada tanya selera. Jadi jangan pernah mencari kesalahan orang lain, walaupun kadang-kadang kita tahu bahwa apapun itu bisa terjadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi. Jadi buat teman-teman di luar sana, lebih semangat lagi. Tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga dengan kata-kata saya manusia biasa, kadang kepreset omongan, kadang kepreset kata-kata yang menyakitkan, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan selalu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan bye-bye.